Halo, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Putri Arisani. Nah, untuk kalian pecinta gorengan, mana suaranya? Kali ini aku mau bikin gorengan yang cocok banget untuk ide jualan frozen food atau bisa dibawa untuk acara keluarga, yaitu Madame Risoles. Nah, kalian pasti penasaran kan kayak apa Madame Risoles? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini karena subscribe itu gratis. Thank you. Nah, di sini itu adalah bahan-bahan keseluruhannya. Sambil aku lampirin resepnya, kalian bisa catat atau kalian screenshot, terserah kalian. Di sini itu ada bahan kulit risolnya, ada bahan untuk cheese sauce-nya, ada bahan untuk isiannya, sama ada bahan untuk lumurinnya. Jadi kalian bisa perhatiin baik-baik sebelum kita lanjut ke step berikutnya. Nah, sekarang kita udah ada di step yang pertama. Aku mau bikin untuk sausnya. Untuk Madame Risoles ini, sausnya itu nggak pakai mayones sama sekali ya. Jadi kita bikin sausnya. Nah, di sini udah ada 100 gram keju parut, ada 150 ml susu cair, lalu ada 2 sendok makan tepung tapioka atau sagu, dan ada sejumput garam. Nah, pertama-tama itu kita mau blender dulu si keju dan si susunya. Ini kita masukkan dulu kejunya. Lalu kita tambahkan susunya, tapi jangan semua karena kita sisain sedikit untuk melarutkan si tepung tapioka. Ya, ini kita blender. Nah, kira-kira tingkat kehalusannya seperti ini. Ini tuh benar-benar halus teksturnya. Setelah itu kita bisa aduk larutan tepung tapioka dan susu yang tadi sudah kita campurkan. Nah, larutannya ini kita tambahkan menjadi satu ke dalam adonan si susu dan keju. Lalu kita nyalakan kompor ini dengan api kecil ya. Setelah itu kita bisa masak sampai teksturnya itu atau konsistensinya si sausnya itu mengental. Lalu kita bisa tambahkan garam dan koreksi rasa. Setelah itu kita bisa sisihkan. Sedangkan di sini aku ingin memakai piping bag, jadi aku akan memasukkan si cheese sauce yang udah kental ini ke dalam piping bag. Nah, seperti ini. Kita lanjut ke step berikutnya. Nah, sekarang udah ada di step yang kedua. Kita akan bikin kulit risolesnya terlebih dahulu. Di sini sudah ada tepung terigu protein sedang 175 gram. Lalu ada 1 butir telur ayam. Lalu ada air 300 ml. Dan yang terakhir itu ada minyak sayur 1 sendok makan, lada, dan garam. Nah, pertama-tama kita siapkan dulu bahan keringnya. Ada terigu, lada, dan garam. Kita jadikan satu dalam satu wadah, lalu kita aduk menjadi rata. Setelah itu kita bisa tambahkan 1 butir telur ayam ke dalamnya. Ini sambil kita aduk hingga rata, kita bisa masukkan 300 ml air secara bertahap ya. Gunanya itu agar si adonan tidak banyak gumpalan. Nah, ini kita aduk hingga benar-benar rata, tidak ada gumpalan sama sekali. Atau kalian bisa saring adonannya kalau ada gumpalan. Nah, kita aduk seperti ini. Ini sekiranya sudah tidak ada gumpalan-gumpalan dan rata, kita bisa tambahkan 1 sendok makan minyak sayur ke dalamnya.
Ini kira-kira seperti ini konsistensi adonan kulit risolnya itu. Nah, kita lanjut lagi ke step membuat risolesnya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk nyalakan kompor dengan api kecil dan panaskan wajan. Ini dipastikan wajannya itu kalian anti lengket agar benar-benar tidak menempel atau merusak si adonan risolesnya. Nah, kita tuangkan 1 sendok, 1 centong sayur atau 1 ladle adonan ke dalam wajan, lalu kita putar wajannya. Kalian bisa perhatikan. Kita tunggu sampai si adonan risolnya ini tidak menempel lagi pada wajan. Itu artinya adonan sudah bisa kita taruh atau sudah matang. Nah, ini kita lakukan secara berulang ya, hingga si adonannya ini habis. Nah, untuk filling atau isiannya dari si Madame Risoles di sini, aku itu pakai telur rebus yang tadi udah aku rebus sebelumnya dan smoke beef. Jadi smoke beefnya ini hanya pilihan ya. Jadi kalian bisa ganti dengan sosis atau sesuai selera dengan yang kalian mau. Jadi sekarang aku mau potong dulu si telur rebusnya menjadi beberapa bagian. Ya, ini udah aku potong. Setelah itu kita lanjut ke step bagian melipat si risoles ini. Jadi pertama-tama kita siapin dulu kulit risolesnya. Kalian bisa lihat ini kulitnya itu lentur, nggak gampang sobek ya, dan tidak tebal. Jadi kulitnya aku isi dulu dengan si smoke beef, lalu aku taruh telur dan aku taruh si saus keju. Ini pertama-tama aku akan bikin bentuk yang kotak. Jadi yang membedakan si Madame Risoles ini dengan risoles lainnya itu adalah penggunaan sausnya. Jadi di sini tidak pakai saus mayo sama sekali. Jadi kita langsung pakai keju, dan ini tuh cocok banget untuk ide jualan frozen food karena keju itu lebih tahan lama daripada si mayones. Nah, ini kita bisa kasih lem. Lemnya itu kalian bisa bikin dari si cheese sauce yang kalian kasih air, atau bisa bikin dari tepung terigu yang kalian kasih air juga. Tinggal ditempel aja, dia langsung ngereket kok, atau langsung nempel gitu loh. Nah, udah jadi nih bentuk kotak. Sekarang kita akan bikin bentuk yang segitiga. Sama aja untuk taruhnya itu, pertama ada kulit risoles, ada smoke beef, lalu telur. Cuma telurnya itu dinaikkan ke bagian atas seperti di video. Lalu kita tambahkan saus keju, dan lipatnya kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, sudah jadi yang bentuk segitiganya ini. Di sisi lain kita bisa panaskan minyak dengan api yang kecil, jangan api yang besar karena takutnya gampang gosong. Sekarang kita lanjut lagi ke step bagian terakhir. Nah, di step yang terakhir ini sebelum kita goreng, kita harus lumurin dulu si risoles ini. Kita lumurinnya itu dengan telur dan tepung roti. Jadi telurnya ini kita kocok aja seperti telur dadar biasa. Pertama kita celupkan dengan tangan kanan, lalu kita balurkan si tepungnya ini dengan tangan kiri agar tepungnya itu tidak menempel pada tangan kita yang tadi kita sudah celupin ke dalam telur. Jadi itu sih triknya, biar tangan nggak kotor atau nempel tepung roti sana sini. Kita pakai 2 tangan, yang satu tangan kanan untuk mencelup, yang tangan kirinya untuk melumuri si tepung roti, seperti itu. Nah, setelah semuanya sudah rata, sudah dilumuri dengan tepung roti, kita bisa goreng satu persatu.
Ini dia contoh matangnya, kalian bisa lihat di video kayak gimana. Setelah itu kita lanjut ke step finishing. Di sini sebelum aku sajikan akan aku plating terlebih dahulu agar terlihat cantik dan menggugah selera. Jadi Madame Risoles ini cocok banget buat kamu yang tidak suka mayones dan cocok banget untuk ide jualan frozen food. Kenapa? Karena lebih tahan lama dari segi saus yang dipakai di dalam risoles tersebut. Nah, risoles ini tuh cocok banget dimakan hangat-hangat dengan saus chili atau dengan saus tomat. Dan di sini aku pakainya spicy mayo. Jadi nanti kita akan potong si risol ini dan kamu bakal lihat serapi apa dan secantik apa si risol ini. Jadi gimana? Gampang kan membuatnya? Nah, sekian nih resep dari aku. Jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Thank you.